setengah bulan. Orang masih prosesnya sekurang bulan pas kejadian dengan saya. Itu nanam apa ya? November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, ngono-ngono. Iya. Setelah November. Coba ya ini sih. Lo kesamaan. Dino Senin tanggal selawe. Berarti mah ulang tahun ya. Sampai Orang iso tanggal selalu itu mah. Meh. November. Ulang tahun kan juga di pas di Maret Senin. Nanti bilang itu tadi. Udah bisa, 40 detik. Enggak. Ya, 340. Oke. Aku main kayak kue harapan lapangan ayo. Oke, sip. Oke ya. Oke. Kamera rolling. Action, 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, balik lagi di Info Kota Investigasi. Ya, ketemu lagi sama saya, Handono Wari. Saya kali ini sudah bersama dengan 2 orang yang beralamat di Kabupaten Pekalongan. Yang beliau-beliau ini pernah mengalami suatu kejadian yang cukup fenomenal di Kabupaten Pekalongan. Nah, seperti apa kisahnya? Ikuti terus. Nanti akan kita kulik tentang perjalanan dari saudara Gacon Martabak yang waktu itu sempat viral, ramai banget di Kabupaten Pekalongan hingga jadi berita nasional. Dan saya juga sudah bersama dengan saudara Pandu. Beliau sehari-harinya sebagai praktisi hukum yang kebetulan juga terbawa-bawa atau mungkin bisa dibilang terseret gitu ya dalam tanda kutip dengan kejadian itu. Seperti apa kasusnya, seperti apa ceritanya, langsung saja nanti kita obrolkan dengan yang bersangkutan. Mungkin kita sudah bertemu ya. Selamat siang bapak-bapak sekalian. Selamat siang. Iya, apa kabarnya Pak Gacon? Alhamdulillah sehat. Iya, Pak Pandu. Alhamdulillah baik dan sehat. Iya. Udah lama nggak ketemu ini ya kita ya? Ya, hampir 6 bulan. 6 bulan. Selama 6 bulan kegiatannya apa Pak Gacon? Ya biasa jualan martabak. Jualan martabak. Iya. Tapi jualan martabaknya udah santai, udah Ya, nggak ada sesuatu yang gimana gitu. Ya, santai biasa. Ini saya ngomong minta maaf sebelumnya nih kalau Ya. mungkin pembicaraan ini agak sedikit mungkin memori masa lalu nggak apa-apa ya. Ya. Udah nggak trauma mungkin. Ya. Bilang trauma yang enggak ya trauma. Ya pokoknya saya minta maaf sebelumnya ya. Ya. Karena ini untuk keperluan kita bersama agar kasus ini atau peristiwa ini tuh tercatat atau tertulis dengan lugas seperti itu ya Mas Pandu ya. Baik. Kaitannya dengan dunia hukum tentunya kami tidak begitu menguasai dan kami mendatangkan Mas Pandu ini sebagai praktisi hukum sekaligus orang yang tahu perkara permasalahan saudara Gacon. Bukan begitu Mas Pandu? Ya. Dan sebagai saksi. Oh, sebagai saksi juga. Saksi. Saksi ya kejadian itu ya. Oke. Jadi kita mau mulai dari mana dulu sebenarnya ya? Karena Dari- memang ceritanya itu terlalu panjang dan apa ya kalau diceritakan dalam satu rekaman itu mungkin nggak habis-habis ya. Kayak gitu ya. Sebelum masuk ke Mas Gacon, saya pengen ngobrol dulu sama Mas Pandu nih ya. Jadi waktu itu terkait dengan kasus yang katanya penculikan, yang kita nggak tahu ya, kita belum buktikan, kita belum investigasi lebih jauh. Saya sampai minta surat izin investigasi loh dari kantor saya untuk masuk ke dalam kasus ini, karena wartawan tanpa surat investigasi itu tentunya akan sulit ya. Saya punya kewenangan akhirnya masuk. Nah, ini saya melanjutkan agar masyarakat tidak terus bertanya-tanya dengan kasus ini sudah sampai mana, dan katanya hilang tenggelam dan lain sebagainya. Nah ini Mas Pandu, saya kan waktu itu ditelepon sama jenengan Pak ya, dikabari ya, yang kan Mas Zafaran HP-nya hilang. Ya. Terkait dengan malam di mana yang katanya ada penculikan saudara Gacon. Nanti benar atau tidak kita tanyakan langsung ya. Nah, berarti saya awal mula tahu kejadian itu kan dari Mas Pandu. Mas Pandu ngabarinnya gimana waktu itu kalau nggak salah ke saya? Waktu itu rentetan peristiwanya kan gini, waktu itu masih pukul 16.30 itu saya tanggal 25 lah, sekitar tanggal 25 itu sore saya pukul 16.30 posisi masih di Kajen.
Kemudian setelah itu saya menerima telepon dari Mas Safaron. Waktu itu Mas Safaron kebetulan masih di Kedung Muni. Kebetulan Mas Safaron telepon saya terkait dengan adanya kejadian pencerempetan ataupun ada salah satu teman yang diserempet mobil di wilayah Kedung Muni. Kemudian kan saya diminta dibantu untuk mengawal proses visum dan laporan ke kepolisian pada saat itu. Sesuai dengan bidang tentunya ya. Ya, sesuai dengan bidang saya. Kemudian kan saya langsung pukul jam 17.30 saya langsung meluncur ke Kedung Muni, dari arah Kajen ke Kedung Muni. Kemudian sesampainya di Kedung Muni itu sekitar pas maghrib itu, pukul jam 18-an lah. Saya nyampe di Kedung Muni, tepatnya di belakang SMP Negeri 1 Kedung Muni. Saya sampai di situ, kemudian setelah sampai di situ saya belum menemukan saudara Safaron. Waktu itu saya langsung putar balik lagi. Ketika saya putar balik, salah satu rekan saya telepon, katanya posisi korban yang ditabrak itu sudah diamankan di Polsek Kedung Muni. Kebetulan setelah saya putar balik, saya langsung ke Kedung Muni. Sesampai saya di Polsek Kedung Muni, ternyata korban tidak ada di Polsek Kedung Muni. Kemudian saya di situ saya telepon Mas Safaron lagi, posisinya yang betul di mana. Kemudian saya balik lagi ke lokasi di tempat Mas Safaron katanya ada di situ di belakang SMP Negeri 1 Kedung Muni. Kemudian saya balik lagi dari Polsek Kedung Muni, saya balik lagi ke lokasi. Ternyata di situ saya baru ketemu pukul 18.40-an lah, 18.40-an. Ternyata Mas Safaron tadi waktu saya pertama kali datang di TKP itu masih sholat maghrib dulu. Nah, kebetulan ketika saya yang kedua kalinya saya kesini baru ketemu beliaunya di pinggir jalan. Ternyata bareng dengan Mas Gacon berdua di situ. Terus setelah saya nyampe di situ, mobil saya parkir, kemudian saya nemuin. Ketika saya ketemu, saya langsung menanyakan mana korban yang diserempet. Katanya minta pendampingan, katanya sudah dilarikan ke RSI PKU Muhammadiyah di Pekajangan. Lah saya langsung menyampaikan ke Mas Safaron kalau memang korban sudah di RSI ya kita langsung ke rumah sakit saja. Saya matur gitu. Lah kemudian nanti dulu kata Mas Safaron, katanya dia masih ngecas HP. HP-nya masih dicas, jadi nunggu sebentar sambil ngobrol-ngobrol di situ lah. Kemudian sambil ngobrol, saya kan mau ngabari teman yang sedang menuju Kedung Muni juga yang masih dalam perjalanan. Kebetulan HP masih saya taruh di mobil. Saya rencana mau ngambil HP yang ada di mobil. Setelah HP mau saya ambil, kemudian saya mau menuju ke tempat Mas Safaron dan Mas Gacon duduk. Tiba-tiba dari gang berarti dari gang utara mobil tempat saya parkir itu tiba-tiba ada keluar mobil warna hitam disusul rombongan orang-orang, banyak puluhan orang mengikuti mobil tersebut. Kemudian tiba-tiba mobil tersebut sama rombongan orang-orang yang jumlahnya puluhan itu berhenti di depan Mas Safaron dan Mas Gacon duduk. Waktu itu saya mau balik ke tempat melihat situasi seperti itu kan saya langsung menahan diri untuk tidak langsung ke menghampiri Mas Gacon dan Mas Safaron. Saya mau melihat situasi dulu. Ternyata tiba-tiba Mas Safaron ditarik oleh salah satu yang saya kebetulan kenal juga. Di situ ada salah satu ketua ormas di situ, salah satu ketua ormas di Kabupaten Pekalongan yang megang tangannya Mas Gacon. Kemudian langsung diserahkan ke orang-orang yang mau memasukkan Mas Gacon ke dalam mobil. Tiba-tiba orang-orang itu memasukkan, setelah Mas Gacon diseret kemudian
diambil alih oleh beberapa orang dengan badan tinggi besar, langsung dimasukkan ke dalam mobil. Lihat situasi seperti itu, saya langsung untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, saya langsung masuk mobil lagi. Kemudian saya mencoba untuk pergi dari tempat itu, dan sebelum saya menyater mobil, tiba-tiba Mas Jafar lari, kemudian menghampiri saya, masuk ke dalam mobil saya. Kemudian Mas Jafar langsung memerintahkan langsung gas gitu, langsung saya gas dengan kecepatan cukup tinggi juga. Alhamdulillah pada saat itu situasinya maghrib, mungkin tidak terlalu ramai di jalan sehingga saya bisa melaju, mobil saya bisa melaju dengan lancar. Dan setelah saya melaju itu ada segerombolan orang juga yang mencoba mengejar mobil yang saya kendarai sambil teriak-teriak. Terus saya mencoba tidak menghiraukan, langsung tancap gas. Dan setelah tancap gas, karena saya tidak hafal dengan wilayah di situ, sehingga saya asal masuk gang, penting ada jalan yang bisa dilintasi mobil, saya masuk. Tiba-tiba saya terjebak di jalan buntu waktu itu. Kemudian saya keluar mobil untuk menyelamatkan diri, kemudian saya jalan kaki, dan di tengah-tengah perjalanan itu baru saya menghubungi beberapa rekan-rekan saya, termasuk pihak Polsek Kedunguni, kemudian rekan saya yang ada di perjalanan yang sedang mau menuju ke lokasi. Kemudian juga kalau tidak salah saya menghubungi jenengan juga. Waktu itu instruksi saya, tolong saya dijemput di saya waktu itu perintah saya kepada teman-teman saya, tolong untuk segera komunikasi dengan Polsek Kedunguni. Dan saya posisinya ini masih dalam penyelamatan, artinya saya masih jalan kaki untuk mencari tempat yang dirasa aman untuk saya melakukan komunikasi lebih lanjut. Dan tiba-tiba setelah itu saya nyampe di jalan raya, dan diketahui jalan raya itu di wilayah Pakis Putih. Waktu itu tidak salah saya posisi di SD Negeri 1 Kedunguni. Saya langsung transit di situ, kemudian saya menghubungi beberapa pihak, dan alhamdulillah tidak selang lama Polsek Kedunguni menghampiri saya, kemudian menjemput saya dengan Mas Jafar. Kemudian rekan-rekan saya juga tiba di lokasi di SD Negeri 1 Kedunguni itu untuk mengantarkan saya di Polsek Kedunguni. Sekilas terkait peristiwa yang ada di lapangan seperti itu. Dan setelah itu saya tidak tahu posisi Mas Gacon itu dibawa kemana, saya tidak tahu. Kemudian di tengah malam, dalam saya menunggu informasi lebih lanjut di Polsek Kedunguni, tiba-tiba saya mendapatkan informasi bahwa saya harus ke Polres waktu itu. Kemudian di dalam perjalanan di Polres ada beberapa teman yang menghubungi, saya tidak tahu, cuman waktu itu menghubunginya melalui, kalau tidak salah melalui rekan tim hukum yang bersama dengan saya. Melalui itu katanya mengabari bahwa saudara Gacon pada pukul 11.30 malam, waktu itu mungkin tengah malam ya, tiba-tiba dikabarkan bahwa saudara Gacon sudah diantarkan ke Polres. Nah, waktu itu kami langsung merapat ke Polres. Dan setelah itu ya tidak tahu kejadian apa yang menimpa Mas Gacon selama dari pukul 7:30 malam waktu itu, mungkin sekitar 19.30 sampai jam 11.30 itu kejadian yang menimpa Mas Gacon saya tidak tahu itu. Mas Gacon dibawa kemana, kemudian dibawa oleh siapa, pihak-pihak siapa yang menemui Mas Gacon itu saya tidak tahu. Cuman di TKP pada saat kejadian itu saya cuma kenal salah satu ketua ormas di situ. Mungkin itu kejadiannya. Tapi di luar daripada itu semua, sebagai praktisi hukum yang kurang lebih memahami undang-undang dan kitab undang-undang ya, tindakan yang tidak menyenangkan atau tindakan yang menghilangkan hak kebebasan orang untuk
beraktivitas terus memaksakan kehendak seperti yang dialami sama saudara Gacon itu menurut pandangan hukum seperti apa? Kalau saya menilai sih terkait peristiwa yang terjadi di Kedumuni pada saat itu, yaitu lebih kepada penganiayaan, karena di situ saya melihat ada sebuah paksaan juga dari beberapa pihak-pihak yang menyeret Mas Gacon, kemudian entah di dalam mobil juga Mas Gacon mungkin bisa jadi dipukul atau di apa, itu kan juga masuk ranah penganiayaan juga gitu ya. Kalau berbicara terkait penculikan kan itu belum mungkin percobaan penculikan bisa saja, tapi belum memenuhi unsur terkait penculikan itu, karena penculikan itu harus 20 kali 1 jam, 24 kali 1 jam beliaunya tidak bisa ditemukan atau tidak kembali, itu bisa dikatakan penculikan. Kalau saya lebih condong ke arah penganiayaan, dan penganiayaan ini kategorinya bukan penganiayaan ringan, tapi ini kategorinya sudah penganiayaan berat karena sudah mengancam nyawa saudara Gacon, karena memang yang dihadapi Mas Gacon bukan 1-2 orang, karena puluhan orang. Menurut pandangan praktisi hukum, sekilas apakah ini nampak seperti terancana atau tidak? Kalau melihat situasi di lapangan itu direncanakan, karena apa? Karena kalau hanya sekedar mau menganiaya itu kan cukup beberapa orang, karena di situ kan Mas Gacon hanya berdua dengan Mas Zafaron. Kalau hanya sekedar hanya ingin sengaja untuk menganiaya kan cukup dilakukan di tempat, tapi kan itu sudah disiapkan. Saya lihat di situ sudah ada mobil yang diikuti oleh gerombolan orang itu, kemudian tiba-tiba mobil itu dibuka kap belakangnya. Saya lihat, karena saya melihat langsung di situ, kap belakang dibuka, langsung Mas Gacon diseret dimasukkan ke dalam mobil, berarti kan itu memang sudah direncanakan. Oke, tahan dulu di sini untuk Mas Pandu. Kita coba konfirmasi ke Mas Gacon, yang selama ini Mas Gacon itu terbilang belum pernah diekspos media secara khusus, benar nggak? Siap. Nah, ini baru kali ini nih kita berhasil ketemu sama Mas Gacon, didampingi sama praktisi hukum. Siap. Ya kan? Oke, masih kebayang nggak sih rasa sakitnya, rasa takutnya waktu kejadian yang gosipnya, kita bilang gosip aja karena kita belum bisa membuktikan secara fisik atau secara virtual ataupun kita nggak punya bukti. Katanya Mas Gacon itu dianiaya. Yang pertama pertanyaannya, bener nggak? Yo, sangat masih kebayang, bahkan sampai mati pun masih kebayang terus. Karena yang dialami saya kan bahkan sampai saat ini dibilang trauma, masih trauma. Enggak. Nyatanya ya kalau masih ingat kejadian itu ya masih sangat rasa gimana gitu. Nah, pas posisi dagang di warung yang sekarang ini nih, itu kadang ada perasaan takut disamperin orang nggak? Yo, selama 3 bulan saya nggak berani jualan. Nggak berani jualan. Selama 3 bulan pas kejadian itu. Bulan itu. Nah, berarti jualan ini kesini baru 3 bulan belakangan ini? Ya kurang lebih 3 bulan 4 bulan. Oh iya. Tapi di kondisi dagangannya normal kan apa gimana? Ya aman, normal. Tapi banyak yang nyamperin gitu. Pelanggan pada pelanggan nanyanya aneh-aneh nggak? Pelanggan ya pada saat itu kan banyak orang-orang pelanggan yang sekedar kepo, pengen tahu, kadang pura-pura beli martabak, terus kan cuma tanya-tanya, gimana Mas? Sehat? Berarti tambah laris dong. Iya. Oke, menyambut dari cerita dari Mas Pandu tadi. Siap. Mas Gacon kira-kira membenarkan atau menyalahkan atau mau melengkapi nih gambaran cerita dari Mas Pandu tadi? Silakan. Ya, sekedar mau melengkapi rentetan dari Mas Pandu pada saat kejadian tanggal 25 November jam sekitar kurang lebih 18.30-an. 18.45 lah. Hampir menjelang Isya waktu itu. Itu betul memang ada kejadian. Pada saat itu kan memang saya sedang berbincang-bincang dengan Mas Zafaron, terus Mas Pandu datang. Mas Pandu berbincang dengan Mas Zafaron, saya ikut gabung. Baru berbincang sekitar kurang lebih 5-10 menit. Saya lagi rokok belum habis. Terus tiba-tiba ada mobil keluar dari gang, terus belok kiri, terus
diiringi berapa puluhan orang yang saya tidak kenal juga. Terus berhenti di samping saya, berarti saya sini di seberang jalan, mobil seberang jalan. Nah terus dari mobil itu saya patungnya nggak hafal, nggak ingat. Mobil hitam yang sebenarnya Iya, mobil hitam. kalau platnya sih B kalau Platnya saya B. lihat. Nah kalau saya tidak ingat masalah plat, saya tidak ingat sama sekali. Bahkan mobil warna apa juga saya tidak Warnanya ingat. hitam, warnanya hitam. Tidak ingat. Nah terus dari mobil itu turun 5 orang. 5 orang. Saya tidak kenal dan semuanya kenal cuma satu toh. Mas apa itu Duel, yang saya kenal Duel, ketua Ormas Kinduaji. Nah terus belum turun dari mobil langsung nuju saya, gacon langsung ikut, langsung menghampiri saya langsung. Nah terus saya diseret-seret memang, terus bahkan di situ sempat saya ada semacam menolak, memberontak, terus dipaksa seret-seret, bahkan sampai baju saya robek semua, baju robek sini, sandal juga lepas. Akhirnya saya